Jawa Tengah dengan jumlah penduduk lebih dari 30 juta jiwa masih menyimpan persoalan daya dukung lahan yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Daya dukung lahan di Jawa Tengah menjadi persoalan serius karena sederet masalah lingkungan masih terus terjadi. Dua puluh dua wilayah di Provinsi Jawa Tengah tercatat menjadi daerah rawan bencana alam. Alih fungsi lahan di Jawa Tengah pun tergolong cukup tinggi. Sebuah data menyebut setiap tahun 2.000 hektar lahan di Jawa Tengah beralih fungsi. Rendahnya daya dukung lahan dan lingkungan juga terjadi di kawasan pesisir, baik utara maupun selatan Jawa Tengah. Rentetan persoalan daya dukung lahan harus disikapi dengan penerapan aturan tata ruang wilayah yang benar dan berbasis pelestarian lingkungan. Ada dua persoalan kalau kita kaitkan antara kerusakan lingkungan dengan tata ruang. Yang pertama, mungkin tata ruangnya memang tidak baik, jadi cacat sejak lahir gitu. Yang saya sebut sebagai cacat sejak lahir itu adalah sebuah tata ruang yang tidak disertai dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan itu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan kita. Jadi di tata ruang masih harus ada ketentuan sampai seberapa banyak, misalnya itu untuk perumahan ya, boleh di sana. Berapa ruang terbuka yang masih harus dialokasikan. Nah itu yang disebut sebagai tata ruang yang catat sejak lahir. Yang kedua adalah ketika sebuah tata ruang itu sudah diimplementasikan, lalu ada alih fungsi lahan tidak sesuai dengan peruntukannya, itu adalah persoalan ketika itu implementasi. Jadi ada perubahan tata ruang yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan yang menyebabkan tanah itu kemampuan mengabsorpsi air itu menjadi semakin terbatas sehingga air menjadi air larian yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir begitu. Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Fungsi utamanya meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penataan ruang juga menyangkut aspek administratif, meliputi ruang wilayah nasional, provinsi, dan wilayah kabupaten dan kota. Tata ruang sebagai acuan dalam pembangunan wilayah adalah pembangunan yang dilandasi oleh pengwilayahan fakta. Wilayah fakta inilah yang mencerminkan persamaan ataupun perbedaan yang ada di masyarakat, yang selanjutnya akan mencerminkan kebutuhan anggota masyarakatnya. Dokumen tata ruang merupakan produk dari kegiatan perencanaan tata ruang yang merupakan bagian utuh dari penataan ruang. Di dalamnya tidak hanya berisi tata ruang, tapi juga mencakup pemanfaatan, pengendalian, serta hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Kemudian bagaimana dengan Jawa Tengah? Tengok saja sejumlah kota kita di Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah kota kini dipadati dengan bangunan dengan memanfaatkan lahan yang ada. Bahkan pemanfaatan ruang seringkali masih mengabaikan peruntukan kawasan. Tidak itu saja, lahan yang seharusnya terbebas dari bangunan justru menjadi incaran demi pemenuhan keinginan.